Yayasan Pendidikan Islam Alif Lam Mim Pungkal Munding Malang Sari Cipanas Lebak Banten Republik Indonesia. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan dalam majelis ini adalah maksud yang besar, bagaimana kita membuat persiapan untuk bekal akhirat. Bagaimanapun juga kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Setiap hari umur kita bukan bertambah tetapi berkurang. Ulama mengatakan dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Sekarang memang kita berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini kita melihat dunia memang nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Maka kalau umur kita sama dengan umur Nabi, kita bisa berhitung. Nabi SAW umurnya 63 tahun. Kalau sekarang sudah umur 40, maka sisa masa edarnya tinggal 23. Kalau sekarang sudah 50, maka tinggal 13. Kalau sekarang sudah 60, maka tinggal 3 tahun. Tapi itu juga tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa umur kita sama dengan umur Nabi. Setiap hari 70 kali malaikat maut datang memeriksa. Jangan sampai ada sedetik berlalu daripada waktu yang telah ditetapkan. Tetapi selagi napas masih di kandung badan, maka ini adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan akhirat kita. Apa itu persiapan akhirat? Persiapan untuk menghuni surga yang indah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mempersiapkannya telah diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu caranya? 24 jam ikut cara Nabi. Ikut imannya Nabi, ikut ibadahnya Nabi, ikut muamalahnya Nabi, ikut muasyarahnya Nabi, ikut akhlaknya Nabi. Bagaimana keluarga Nabi? Ikut. Bagaimana anak-anak Nabi? Ikut. Bagaimana mendidik anak? Ikut. Bagaimana cara Nabi mendidik anak? Kalau tidak tahu caranya, maka hidupkan taklim. Di dalam taklim itulah diajarkan bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anaknya, mendidik cucu-cucunya, mendidik para sahabat radhiyallahu anhu. Pendidikan pertama, pendidikan iman, yakin kepada hakikat kalimat la ilaha illallah. Ini pendidikan yang pertama. Yakin bahwa Allah se hota hai, Allah ke ghair se kuch nahi hota hai. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Ini pendidikan pertama. Ini yang harus dikenalkan kepada setiap anak-anak kita, generasi-generasi kita, cucu kita. Hari ini kita tertipu dengan asbab-asbab. Makan karena lapar. Sesudah makan jadi kenyang. Ini tipuan. Berobat karena sakit. Sesudah berobat jadi sembuh. Ini tipuan. Dan sandiwara dunia. Ada
Kisah-kisah kita dengar dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi tidak makan, tidak minum, bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, 309 tahun Ashabul Kahfi tidak makan, tidak minum, tidak mati. Artinya bukan makanan yang menghidupkan atau karena tidak makan jadi mati. Ternyata ada kisahnya orang tidak makan tidak mati. Ada orang yang berobat tapi tidak sembuh. Ada juga orang yang tidak berobat sembuh. Kalau begitu kita tidak usah berobat saja. Nanti kalau waktunya sembuh, sembuh juga. Ini kekeliruan. Kita berobat bukan karena sakit. Tapi kita berobat karena apabila Rasulullah SAW sakit, beliau berobat. Jadi ini harus kita pahami. Ini ada sedikit perbedaan. Kita kalau berobat karena sakit tidak jadi ibadah, tidak dapat pahala. Orang-orang tidak beriman juga begitu. Kalau sakit dia berobat. Dan setelah berobat kadang sembuh, kadang mati. Tidak ada jaminan orang yang berobat itu sembuh. Saya ketemu satu orang dokter di Somalia, di Mogadishu. Saya katakan, kamu enak ya jadi dokter. Loh, apa enaknya, kata dia? Yang datang ke saya orang mengerang kesakitan, orang yang mengeluh, orang yang menderita, orang yang kesusahan. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma ngasih suntik, kamu ngasih pil, kamu ngasih tablet, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Sepertinya dia terpukul mendengar kalimat ini. Dia merenung sebentar, kemudian dia katakan, sah. Saya bilang, bagus, kamu sekarang sudah sadar. Apakah kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Dia geleng-geleng kepala, tidak bisa. Jadi dokter itu tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Obat juga tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau obat bisa menyembuhkan orang sakit, maka orang-orang kaya tidak ada yang sakit. Orang kaya bisa beli obat dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari Afrika. Berapapun harga obat bisa dibeli. Tetapi ternyata obat tidak bisa menyembuhkan. Kita tertipu dengan permainan dunia ini. Nabi Musa alaihissalam, satu hari dia sakit perut. Hari berganti semakin parah sakitnya. Karena sudah tidak tahan, akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sakit. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sakit. Karena demikian parah sakitnya, akhirnya dia tidak tahan, dia meminta kepada Allah obat. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk makan satu jenis dedaunan. Segera pun dia pergi padang pasir mencari dedaunan yang dimaksud. Kemudian memakannya dan sembuh. Sekarang Nabi Musa alaihissalam punya pengalaman. Apabila sakit perut, makan daun ini sembuh. Berapa lama kemudian datang penyakit yang sama. Dia ingat berapa waktu yang lalu ketika mengalami penyakit ini, maka dia makan daun itu. Segera dia datang ke padang pasir, mencari daun yang dahulu dia makan, kemudian sembuh. Maka sekarang dia makan. Ternyata tidak sembuh. Mungkin kurang dosisnya. Dia tambah lagi.
Dia makan lagi. Ternyata bukan sembuh, semakin parah sakitnya. Akhirnya dia makan lebih banyak lagi. Tidak juga sembuh. Bahkan semakin tambah parah lagi. Akhirnya sekarang dia mengadu kepada Allah. Bahkan dia demo kepada Allah. Dia protes kepada Allah. Ya Allah, tempo hari saya sakit seperti ini. Dan saya makan daun ini. Sembuh. Kenapa sekarang saya mengalami sakit yang sama? Kemudian saya makan daun yang sama. Ternyata tidak sembuh. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, walaupun kau makan dengan ranting-rantingnya, walaupun kau makan dengan batang-batangnya, walaupun kau makan dengan akar-akarnya, tidak akan sembuh tanpa izin aku. Yang menyembuhkan bukan daun itu, tapi aku. Hari ini manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikisahkan ada satu orang yang dinaikkan ke dalam ambulans. Kemudian ambulans ini meraung-raung melintasi kota-kota, jalan-jalan, melewati masjid. Kemudian Allah Ta'ala tanya Jibril alaihissalam, padahal Allah Maha tahu, wahai Jibril, itu mobil meraung-raung, mau kemana dia? Jibril alaihissalam menjawab, itu di dalamnya ada orang sakit, wahai Allah, mau dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Nah, kenapa dia tidak singgah ke rumah aku? Apa dia tidak tahu bahwa akulah Maha Penyembuh? Ini hari ini orang berusaha menyelesaikan masalahnya berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Orang sakit dibawa ke rumah sakit, mereka yakin akan sembuh, padahal tidak. Banyak orang dibawa ke rumah sakit, kemudian pulang dari rumah sakit dibawa ke taman pemakaman umum TPU. Tidak ada jaminan. Maka usaha dakwah ini adalah usaha bagaimana membenarkan keyakinan kita bahwa yang berbuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita kurang menggunakan akal fikir kita. Dikatakan bahwa kita ini sebenarnya berada di bumi, di mana bumi ini adalah produk alam semesta yang jumlahnya miliaran, triliunan, tak terhitung. Bumi ini adalah sebagian kecil daripada alam semesta ini. Dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini dikatakan bentuknya bulat dan berputar. Gerakan putarannya dikatakan itu 200.000 kilometer per jam. Gimana itu kecepatannya? Sudah berputar mengelilingi matahari, berputar pula di dalam sumbunya. Tapi kita tidak merasakan getaran. Gimana mesinnya begitu hebat? Dahsyat sekali. Kalau kita punya bola, kita putar, kemudian kita siram air, maka air itu akan terlempar. Tetapi air laut yang tidak ada yang terlempar. Kalau kata ahli sains, ini tidak terlempar karena ada yang namanya gaya gravitasi bumi. Wah. Siapa yang menciptakan gaya gravitasi
bumi ini tidak disebutkan dalam buku-buku sains, buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang menyebabkan kita ini gelap hati kita, karena mata kita tertutup dari melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tertipu dengan asbab-asbab yang ada di hadapan kita. Para sahabat dahulu tidak tertipu. Mereka yakin ini adalah permainan sandiwara belaka. Kapan mereka tahu? Ketika mereka mulai ikut usahanya Rasulullah SAW. Laki-lakinya ikut, kaum perempuannya ikut. Dahulu kehidupan mereka jahil. Yang kedua degil. Yang ketiga musuhan. Yang keempat perang. Yang kelima miskin. Ini kehidupan mereka. Kemudian ketika mereka mulai ikut kepada Rasulullah SAW, laki-lakinya ikut, perempuannya ikut, maka berubah kehidupan mereka. Singkat cerita, yang tadinya jahil berubah jadi alim, yang tadinya degil berubah menjadi berakhlak mulia, yang tadinya musuhan berubah menjadi kasih sayang, yang tadinya perang berubah menjadi damai, yang tadinya miskin berubah menjadi kaya raya. Kehidupan sahabat radhiyallahu anhu, mereka luar biasa di dalam perubahan. Dan inilah maksud usaha dakwah ini. Kata Syekh Ilyas rahmatullahi alaih, maksud usaha dakwah tabligh ini tabdilul yakin minal makhluk ilal khaliq. Merubah keyakinan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada khaliq. Yang kedua, tabdilul yakin minad dunya ilal akhirah. Merubah keyakinan dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat. Dan yang ketiga, tabdilul yakin minal mal ilal a'mal. Merubah keyakinan dari mal, dari harta kepada amal. Inilah maksud usaha dakwah tabligh ini. Merubah yakin. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Keyakinan mereka berubah. Allah turunkan asbab-asbab untuk memenuhi keperluan manusia ini ada dua. Ada yang disebut asbab mal, asbab yang dikatakan oleh Masyayikh di BSD tahun 2008-2009. Ada yang disebut thoriqul khabar, dan yang kedua thoriqul nazar. Thoriqul khabar ini jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka yakin betul apa yang dikabarkan Rasulullah SAW sebagai solusi untuk menyelesaikan semua persoalan. Kemudian jalan yang kedua adalah thoriqul nazar, yakni jalan yang zahir, nampak di mata. Ini orang tidak beriman menempuh jalan ini. Para sahabat menempuh jalan yang pertama, thoriqul khabar. Sahabat mendengar Nabi SAW membacakan ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu. Surah Az-Zariyat ayat 22. Ini Allah Ta'ala mengumumkan kepada penduduk bumi bahwa aku meletakkan rezeki kamu itu di langit. Maka para sahabat itu melakukan pertanian biasa-biasa saja. Karena dia tahu bahwa rezeki saya bukan di kebun ini, bukan di sawah ini, bukan di parit ini, bukan silokan ini. Mereka lakukan perdagangan biasa-biasa saja.
Mereka lakukan perindustrian biasa-biasa saja. Semua urusan keduniaan para sahabat ini dilakukan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar bahwa Allah meletakkan rizki itu di langit. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada mereka jalan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, bahkan pesawat untuk naik ke langit. Rasulullah ajarkan kepada mereka, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini mi'rajnya orang beriman. Karena itu orang-orang dahulu sederhana dalam mengurus dunia. Dunia mereka letakkan di tangan. Agama mereka junjung. Ketika agama sedikit bergoyang, memerlukan takaza, maka segera mereka lepaskan dunianya. Ada sahabat mendapat takaza untuk pergi berperang, sementara kurmanya sebentar lagi akan panen. Kalau ditinggal dalam masa tertentu, maka pasti kurma-kurma ini akan jatuh dan membusuk. Tetapi sahabat radhiyallahu anhu ketika mendengar seruan untuk berangkat berjihad fi sabilillah, mereka tidak pedulikan kurma yang sedianya mereka panen, yang akan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Mereka tinggalkan begitu saja. Taat kepada perintah Rasulullah SAW. Mereka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menghadiri medan tempur sehingga berbulan-bulan lamanya. Ketika mereka kembali, benar buah-buah kurma telah berjatuhan, sehingga mereka tidak dapat menjual dengan harga yang normal, harga yang biasa. Tapi ada seorang pedagang besar, sahabat besar, yang keyakinannya luar biasa terhadap janji Allah Ta'ala, bahwa rizki tidak akan tertukar. Maka dia memberikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, bahwa siapa saja yang punya kurma, maka berikan kepada saya akan membelinya dengan harga yang normal. Penduduk Madinah yang tadinya sudah mulai bermuram durja karena tidak bisa menjual kurma dengan harga normal, sekarang tiba-tiba tertawa kembali. Segera mereka ambil kurma-kurmanya yang busuk-busuk itu. Kemudian dia bawa kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf betul-betul telah memborong seluruh kurma-kurma yang ada di kota Madinah, ditaruh di gudang-gudangnya. Maksud daripada Abdurrahman bin Auf sendiri memborong kurma-kurma itu, satu, untuk menolong kaum muslimin yang baru kembali dari peperangan. Yang kedua, dia sendiri merasa hartanya terlalu banyak, takut hisab, karena itu dia ingin menjadi miskin. Setelah semua kurma-kurma ini terkumpul di gudangnya, datang utusan dari Yaman. Apa yang dicari oleh utusan ini? Utusan ini mendatangi kebun demi kebun, rumah demi rumah, menanyakan di mana ada kurma busuk. Maka orang-orang heran, kok ada orang mencari kurma busuk? Maka mereka berkata, kurma itu sudah tidak ada sama kami.
Sudah kami jual semua dengan harga normal kepada Abdurrahman bin Auf. Maka segera dia bertanya, di mana rumah Abdurrahman bin Auf? Maka ditunjukkan di sana rumahnya. Maka didatangilah rumah Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, kami ingin membeli kurma-kurma busuk. Loh, ada apa? Kami diutus oleh raja kami. Kata raja, siapapun yang menemukan kurma busuk dari Madinah, maka kami akan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Maka kata Abdurrahman, itu ada di gudang saya. Bawa aja semuanya. Maka dibawa semua kurma-kurma itu, dibawa dengan unta, dengan kuda, dengan apa saja, dan dibayar harganya 10 kali lipat. Kemudian dia bertanya, sebenarnya ada apa? Kenapa engkau ini mau membeli kurma dengan harga mahal seperti ini? Maka utusan dari Yaman ini bercerita bahwa di negeri kami sedang dilanda penyakit. Sedang ditimpa, kalau sekarang mungkin corona. Sedang ada Omikron. Ada uminya isi koron. Dan ada orang berpengalaman setelah makan kurma busuk dia sembuh. Jadi kami memborong kurma-kurma di seluruhnya. Kami mau bawa ke negeri kami untuk dimakan oleh penduduk negeri kami agar mereka semuanya sembuh. Coba perhatikan bagaimana Allah Ta'ala tetap memberikan rezeki yang normal kepada para petani dan tetap memberikan kekayaan kepada Abdurrahman bin Auf. Karena semua yang bergerak, semua suasana dan keadaan ini dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kurang bicarakan kebesaran Allah Ta'ala. Kita kurang muzakarah tentang kebesaran Allah Ta'ala, tentang keagungan Allah Ta'ala, tentang kuasaan Allah Ta'ala. Sehingga kita lupa bahwa segala persoalan datangnya dari Allah Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Para sahabat dahulu paham bahwa rizki itu Allah Ta'ala yang ngatur. Karena itu ketika kaum perempuan mau ditinggalkan suaminya keluar dari Allah Ta'ala, mereka tidak terkesan. Kaum laki-laki mau meninggalkan istrinya keluarnya Allah Ta'ala juga tidak terkesan. Karena mereka yakin bahwa bukan usaha mereka yang mendatangkan rezeki. Bukan perdagangan mereka yang mendatangkan rezeki. Bukan pertanian mereka yang mendatangkan rezeki. Tapi janji Allah Ta'ala yang sudah dipaketkan kepada setiap orang yang lahir, itulah yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang lahir dengan jatah rizkinya. Berapa kilo jatah berasnya, berapa kintal jatah airnya, berapa ekor jatah ayamnya, berapa tusuk jatah satenya. Semuanya sudah satu paket. Tinggal beberapa langkah saja kalau ingin nambah, ya ini bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Tinggal beberapa langkah lagi kalau ingin tambah lagi, ya ini dengan bersedekah. Tinggal berapa langkah lagi kalau ingin tambah, ya ini dengan takwa, dengan tawakal. Ini semua jalan-jalan untuk menambah paket rezeki yang sudah ada. Tapi tidak akan tertukar. Kami pulang dari Somalia. Itu mampir di Nairobi, ibu kota Kenya. Dingin. Kota itu berada di atas gunung. Ada satu orang pengusaha mengajak kami makan siang di rumahnya. Disediakan nasi dan ayam.
kemudian kare dan roti. Kami berlima dari Indonesia. Tadinya berenam dengan Abah Raud dari Bogor, tapi Abah Raud pulang duluan. Kami tinggal berlima. Kami makan nasi dengan ayam. Roti dengan kare kami tinggalkan. Tuan rumah marah, kenapa kamu tidak makan ini? Maka saya jawab, Tuan, di Indonesia, negeri kami ini negeri penghasil beras. Kami ini makan beras. Kami ini makan ayam. Ini roti dengan kare, Tuanlah yang makan. Maka matanya melotot. Tidak, katanya. Kamu harus bawa roti dan kare ini. Maka segera dia suruh anak buahnya membungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong putih. Kemudian diserahkan kepada saya. Hari itu Kamis malam markas di Kenya. Masjid Baitul Mal namanya, markas Kenya. Saya bawa, saya letakkan di dapur. Ada orang kulit hitam yang lagi khidmat di dapur, dia tanya, apa itu? Dia bilang, ini roti dan kare, nanti orang buka puasa kamu bagi-bagi kepada mereka. Ah, tidak. Saya sudah masak untuk jemaah. Kamu ini dikasih orang India itu supaya kamu mau bawa ke dalam pesawat, iya kan? Rupanya itu dia sudah tahu kelakuan orang India. Dia suka membekali orang makanan. Saya bilang, iya. Udah, kamu taruh di kamar. Jangan bawa ke sini. Akhirnya saya bawa roti itu di dalam kantong putih ke dalam kamar. Kemudian mobil yang akan mengantar kami ke airport datang. Maka seburu-buru saya masukkan roti itu ke dalam mobil, bawa jok paling dalam, kemudian baru masukkan tas-tas kami yang lain. Kemudian kami berangkat ke airport di Nairobi. Sampai di airport, saya turunkan tas-tas, kemudian masuk ke dalam. Sengaja saya tinggalkan kantong putih dalam mobil. Proses imigrasi lewat. Begitu mau masuk ke dalam, tiba-tiba ada satu orang berteriak, "Oi, ketinggalan kantongnya satu nih, kantong putih." Ya Allah, ini sudah saya tinggalkan sengaja dalam mobil, ngejar-ngejar masuk ke dalam airport. Ya sudah, saya ambil kemudian saya bawa ke musola. Karena maghrib telah tiba, suara azan terdengar di musola. Saya letakkan di atas rak sepatu. Dalam hati saya katakan, ini benda saya tidak mau lihat lagi sampai hari kiamat. Saya lepaskan sepatu. Yang di sana kita pakai sepatu karena dingin. Kemudian ambil berwudu. Kemudian sholat maghrib, jamak takdim qashar. Kemudian lagi sholat maghrib itu terdengar ada suara-suara orang berbahasa Urdu. Selesai salam, saya keluar, saya lihat banyak sekali orang Pakistan. Saya tanya, dari mana? Dia katakan, kami ini baru landing dari Mozambik, mau balik ke Pakistan. Kami ini ada 3 jemaah. Maka saya langsung ingat, ini ada kantong putih di atas rak sepatu. Saya langsung turunkan. Ah, ini rezeki kamu. Saya bagikan satu demi satu. Ternyata roti itu ada 17 lembar, karenya juga ada 17 bungkus. Jumlah orang Pakistan itu 17 orang. Itu orang terbang dari Mozambik, hanya mampir di Kenya, mau terbang kira-kira 8 jam atau 9 jam menuju Pakistan. Tapi Allah atur jatah rizkinya, saya yang hantarkan dari rumah orang India sampai ke dalam airport. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, usaha kamu mencari rizki dibandingkan usaha rizki mencari kamu,
kamu tidak ada apa-apanya. Tadi kami makan apa ini, di sini ada tahu, ada ikan, ada telur, macam-macam. Nah, telurnya dari mana, berasnya dari mana, Masya Allah. Kadang-kadang dalam satu nampan itu bisa-bisa garamnya itu dari Cina. Begitulah Allah mengatur. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertukar. Kalau kepahaman ini ada dalam hati ibu-ibu, maka tidak ada keraguan untuk menghantarkan suaminya untuk keluarnya Allah Subhanahu. Apabila suami keluarnya Allah Ta'ala, maka semua pahala amal ibadah yang dibuat oleh suaminya ini mengalir kepada ibu-ibu. Pahala silaturahim, dipanjangkan umur, diberkahkan rezeki akan mengalir kepada ibu-ibu. Pahala membaca Quran, pahala berdoa, pahala sholat, ini semuanya mengalir kepada ibu-ibu. Itulah sebabnya Asma binti Yazid diutus oleh kaum wanita. Kaum wanita ini merasa bahwa dia mendapat porsi pahala lebih sedikit dari laki-laki. Laki-laki bisa sholat Jumat berjamaah, bisa pergi mengantar jenazah, bisa pergi bertempur di medan juang. Sementara kaum wanita sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, hari-hari itu kerja. Datanglah Asma binti Yazid kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya ini utusan kaum wanita. Mereka protes seperti ini. Mereka ingin dapatkan bagian pahala seperti kaum laki-laki juga. Kami ini punya kemampuan juga. Tolong berikan kami jalan untuk dapat memperoleh bagian dalam agama ini sebagaimana kaum laki-laki. Rasulullah SAW sangat kagum mendengarkan pernyataan dari wanita ini. Sehingga Nabi SAW menoleh ke arah sahabat. Tahukah kalian? Atau pernahkah kalian mendengar pertanyaan seperti ini dari kaum wanita? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak menyangka kaum wanita ini cerdas. Kaum wanita itu cerdas. Itu sebabnya kata Hadi Mahdi tadi, kaum laki-laki bicara satu kata, kaum perempuan bicara 114 kata. Karena kecerdasannya. Kaum wanita cerdas. Nabi SAW berkata kepada Asma binti Yazid, wahai Asma, dengarkan baik-baik. Apabila kaum wanita ini berkhidmat kepada suaminya, senantiasa melayani suaminya, maka semua pahala amal ibadah yang dibuat oleh suaminya akan mengalir ke dalam buku catatan amal dia. Jadi betapa mudahnya kaum wanita mendapatkan pahala. Dia tidak meninggalkan rumahnya, berada di 4 dinding rumahnya, terhijab dalam rumahnya, tapi pahala langkah-langkah menuju masjid, diampuni dosa, diberikan pahala, diangkat derajat, itu mengalir kepada dia di rumah. Pahala suaminya untuk sholat di masjid secara berjamaah, itu mengalir kepada dia di rumah. Pahala suaminya berjumpa orang, berdakwah kepada orang, ini mengalir kepada dia di rumah. Alangkah mudahnya kaum wanita mendapatkan pahala-pahala yang dibuat oleh kaum laki-laki. Syaratnya sederhana. Siapkan sendal suaminya, siapkan sarung suaminya, siapkan baju koko suaminya, siapkan peci suaminya, siapkan mungkin kacamata suaminya, siapkan mungkin tongkat suaminya, kalau perlu siapkan gigi palsu suaminya. Suaminya berangkat ke masjid, dia panen pahala di belakang.
Sederhana ini. Inilah kecerdasan kaum wanita di zaman dahulu. Maka mereka fasilitasi betul suaminya untuk perkara-perkara agama. Kalau suaminya mau pergi dagang, biasa-biasa saja dia. Suaminya pergi bertani, biasa-biasa saja dia. Tapi kalau suaminya mau menyambut takaza agama, maka luar biasa pelayanannya. Mereka paham amal agama ini sesuatu yang luar biasa. Dan apabila suami telah kembali dari jalan Allah Ta'ala, kembali 4 bulan, 40 hari, maka kekuatan amal agama yang telah hidup dalam diri suami, sehingga suami bisa membimbing istri dan anak menghidupkan amal taklim di rumah. Dulu para suami di hadapan Nabi mereka jadi muta'allim. Pulang ke rumah mereka berubah menjadi mu'allim. Kepada tetangga dia menjadi muballigh. Sesekali dia pergi berjuang menjadi mujahid. 4M kehidupan laki-laki di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Muta'allim, mu'allim, muballigh, mujahid. Dan setiap rumah pada zaman itu jadi madrasah, setiap ibu jadi mudarrisah, setiap anak jadi murid, setiap ayah jadi mudir. Sehingga walaupun tidak ada SD, SMP, SMA, tidak ada PAUD, TK, tidak ada, tapi anak-anak itu hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'iyah, mujahid-mujahid. Hidup taklim di rumah mereka. Itu sebabnya para masyayikh menginginkan kita hidupkan taklim di rumah. Hingga kita faham perintah-perintah Allah Subhanahu. Kita hidupkan taklim dengan 5 bagian di rumah. Halqa tajwid atau halqa Quran, taklim kitabi, baca fadilah amal, atau muntakhab atau fadilah sedekah bergantian, fadilah haji pada muslim haji, fadilah Ramadan pada bulan Ramadan, ini baca. Kemudian muzakarah, sifat-sifat sahabat bergantian. Kemudian tazkir, kapan ayah, kapan ibu keluar. Kemudian terakhir musyawarah, musyawarah di rumah. Musyawarah ini penting. Tadi Ustaz Nurholis sampaikan, musyawarah ini perintah Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musyawarah ini penting. Cinta saja itu tidak cukup. Kalau cinta tanpa musyawarah, itu bisa berakibat fatal. Masih menceritakan ada orang, suami istri saling mencintai, siang malam bilang I love you kepada istrinya, istrinya juga menjawab kepada suaminya I love you setiap hari. Satu hari sang istri sedih melihat suaminya. Kenapa? Karena ban sepedanya hilang sebelah, tinggal 1 ban sepedanya. Dalam hati dia ingin buat kejutan sebagai tanda cinta kepada suami. Suami juga begitu, sedih melihat giwang suaminya, giwang istrinya hanya ada sebelah. Maka dalam hati dia bilang mau bikin kejutan untuk menyenangkan istri. Ini sang istri diam-diam pergi ke toko emas menjual giwangnya untuk dibelikan ban sepeda. Suami diam-diam pergi ke bengkel menjual ban sepedanya, dibelikan giwang. Jadi sekarang istrinya pulang membawa ban sepeda, suaminya pulang membawa giwang. Sampai di rumah, dia lihat kepada sepeda suaminya kok bannya dua-duanya tidak ada.
maka ini saya bawa 1 ban. Suaminya datang, dia perhatikan istrinya kok giwangnya tidak ada sebelah. Padahal ini aku bawa giwang 1. Barulah mereka paham. Ternyata istrinya baru jual giwang untuk beli ban sepeda, dan suaminya baru jual ban sepeda untuk beli giwang. Begitulah. Karena tidak ada musyawarah, akhirnya berakibat fatal. Maka di rumah harus ada musyawarah. Datangnya rahmat Allah, datangnya ilham terbaik itu melalui musyawarah. Mulai saat dan Barakatuh sampaikan bahwa saat ini memang ilham, saat ini memang wahyu sudah tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ilham yang terbaik tetap diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk membimbing hamba-hambanya. Melalui jalan apa ilham yang terbaik itu? Melalui jalan musyawarah. Kalau setiap keluarga yang bermusyawarah, kebiasaan itu dibawa ke lingkungan, kebiasaan itu dibawa kepada negara, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Kalau tidak ada musyawarah dalam keluarga, tidak ada musyawarah dalam lingkungan, tidak ada musyawarah dalam negara, maka negara ini akan pukul-pukulan, lingkungan pukul-pukulan, keluarga pukul-pukulan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, musyawarah ini penting. Ini bagian yang tidak boleh terpisah dalam taklim rumah yang ada kita hidupkan di rumah kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, hari ini orang kebingungan untuk mencari kebahagiaan itu adanya di mana. Tidak akan ketemu kecuali dalam amal agama. Para sahabat amalkan agama dan mereka hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera. Negeri sahabat kering, gersang, tetapi mereka hidupnya sejahtera. Negeri kita ini hijau royo-royo, tanahnya subur, di bawah tanah ada emas, ada minyak, ada intan berlian, lautnya luas, ikannya besar-besar, ada mutiara lagi di bawahnya. Tetapi konon negeri kita ini berhutang. Sangat memalukan sebenarnya. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Wali Kota Bengkulu sering sampaikan, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini penyebabnya. Dipanggil polisi dengan mudahnya datang, tapi dipanggil Allah begitu susahnya datang. Ternyata penyebabnya nih karena ibu-ibu. Ini belum ambil bagian di dalam memakmurkan masjid. Karena itu mulai hari ini ibu-ibu harus kirim singkong rebus setiap hari ke masjid. Penyebab masjid-masjid ini ditinggalkan orang karena di masjid tidak ada makanan, tidak ada minuman. Padahal dulu di masjid Nabi ini selalu ada makanan, selalu ada minuman. Itu sebabnya kita dengar cerita bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab siang-siang datang ke masjid, kemudian menyusul Rasulullah, dan Rasulullah ajak ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini kisahnya kita sudah tahu semua. Karena sahabat dahulu apabila lapar mereka cari makan ke masjid. Kenapa cari makan ke masjid? Karena di masjid selalu ada makanan. Hanya masa paceklik, betul. Semua orang tidak ada makanan di rumahnya, baru tidak ada makanan di masjid. Dalam keadaan normal selalu ada makanan di masjid. Maka di masjid ini harus hidup khidmat. Ibu-ibu harus kirim. Bagaimana caranya? Kalau di kampung kita ada 17 rumah, dan 17 rumah ini semuanya memasak di rumahnya, maka kita beritahu mereka, lebihkan 1 piring. Kamu masak nasi untuk 5 orang, bikin untuk 6 orang. Kamu masak sayur untuk 5 orang, bikin untuk 6 orang. 1 piring bawa ke masjid.
Jadi di masjid sekarang akan tersedia 17 piring nasi, 17 piring sayur. Jadi masjid kita akan ramai. Anak-anak senang ke masjid, orang tua juga senang ke masjid. Sederhana. Bulan Ramadan kita sudah sering buat seperti ini, tapi di luar Ramadan kita berhenti. Harusnya di luar Ramadan lebih sering kita buat seperti ini. Masjid ini tempat yang paling menyenangkan untuk orang datang di satu kampung. Masjid ini harus lebih luas, lebih lapang, lebih bersih, WC-nya lebih bagus, dapurnya lebih luas, karpetnya lebih empuk. Ini masjid, karena masjid rumah Allah Subhanahu. Dan ibu-ibu, kalau ambil bagian dalam perkara ini luar biasa. Satu orang makan makanan yang ibu kirim ke masjid, satu suap makanan yang dimakan oleh tamu-tamu Allah di masjid, maka pahalanya haji dan umroh yang sempurna. 2 suap dimakan orang 2 kali haji dan umroh yang sempurna. 10 suap dimakan orang 10 suap 10 kali haji dan umroh yang sempurna pahalanya. Betapa luar biasanya keberkahan akan datang dalam keluarga. Maka mulai hari ini ibu-ibu, jangan sampai ada hari berlalu tanpa kirim makanan ke masjid. Dan keberkahannya akan terasa dalam diri keluarga dan anak-anak kita. Hadirin dan hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita buat di masjid kita, 1 juta masjid di Indonesia insya Allah akan menjadi masjid yang makmur. Kalau masjid kita sudah makmur, akan nampak itu dari langit. Bahwa orang kampung itu orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah nampak iman dan takwa, maka janji Allah akan turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai. Satu kampung orang imannya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Kasih sayang akan ada di kampung kita, saling menghormati, saling memuliakan. Kalau tidak ada itu, maka yang ada saling menindas, saling menyusahkan satu sama lain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita harus memulai dari masjid. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Memulai kehidupan dari masjid. Dan ibu-ibulah yang menjadi pelopor, yang harus menjadi penggerak, sehingga orang-orang ini akan senang datang ke masjid. Kalau orang-orang ini sudah senang datang ke masjid, maka orang kampung ini akan bahagia betul hidupnya. Saling menyapa satu sama lain. Ada bos mencari karyawan, dia cari karyawan di masjid. Akan ketemu orang beriman, orang soleh. Karyawan orang yang beriman, orang soleh, orang jujur, ini dirindukan oleh bos-bos. Ada juga karyawan mencari bos. Dia juga kepingin punya bos orang yang baik, orang yang soleh. Dia kalau ketemunya di masjid, insya Allah dapat bos yang soleh, yang baik. Indahnya pertemuan di masjid. Bahkan ada orang mencari jodoh. Kalau cari di bawah pohon sawit, itu tidak ada jaminan. Tapi kalau ketemu di masjid, bukan ketemu perempuannya di masjid, ketemu calon mertua di masjid. Mertua ini menceritakan, saya punya anak perempuan. Begitu caranya. Jangan anak perempuannya yang dipajang di masjid, tapi calon mantu ini diamati oleh orang tua yang punya anak gadis. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak, bukan gadis lagi anaknya, janda. Dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Hafsah. Abu Bakar paham maksudnya. Tapi Abu Bakar diam aja. Akhirnya Umar pindah kepada Sayyidina Utsman. Utsman, Hafsah. Hafsah ini bukan gadis, janda. Udah punya pengalaman, sebenarnya bisa nyari sendiri. Tetapi tidak dibiarkan cari sendiri oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia tawarkan putrinya. Wahai Utsman, Hafsah. Kata Utsman, saya belum siap sekarang ini. Baru meninggal istri saya. Ruqayyah, istri Sayyidina Utsman baru wafat. Maka Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, Rasulullah ini Pak Ayah ini kita punya sahabat nih. Loh, ada apa Umar? Aku ini nawarkan Abu Bakar
Hafsah. Tetapi dia diam aja. Aku tawarkan lagi kepada Utsman, Hafsah. Utsman juga bilang belum siap, istrinya baru meninggal. Kata Rasulullah, tenang men. Nanti Utsman akan dapat wanita yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar. Akhirnya Utsman dinikahkan oleh Rasulullah kepada Ummu Kalsum, putri Rasulullah, masih perawan lagi. Sampai Rasulullah katakan, kalau aku punya putri 100 orang, semuanya wafat satu demi satu, maka aku akan nikahkan kepada Utsman lagi, pada Utsman lagi, pada Utsman lagi. Betapa hebatnya Utsman menjadi mantu. Kalau ingin belajar menjadi menantu, jadilah menantu seperti Sayyidina Utsman, mantu teladan, disukai oleh mertua, dicintai oleh mertua. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Hafsah. Rasulullah katakan nanti Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar. Jadi begitulah. Setelah selesai pernikahan itu, kemudian di padang pasir itu ketemu Abu Bakar dan Umar. Datang Abu Bakar mendekat kepada Sayyidina Umar. Dia katakan, Umar, sebenarnya waktu kamu tawarkan Hafsah kepada saya, itu bukan aku tidak mau. Loh, kenapa kemarin kamu diam aja? Iya, soalnya Hafsah itu sudah ditanyain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin aku mendahului. Oh begitu, kata Umar. Baguslah kau diam. Maksud daripada cerita ini artinya kaum laki-laki ini bertanggung jawab terhadap anak perempuan. Jangan biarkan anak perempuan kita mejeng-mejengkan wajahnya di Facebook, di Instagram, di Twitter, di mana-mana untuk cari jodoh, selfie di Badui untuk cari jodoh. Jangan. Jadi anak-anak kita ini yang perempuan, laki-laki lah yang bertanggung jawab mencarikan jodohnya. Kalau anak laki-laki, ibunya lah yang bertanggung mencarikan jodohnya, mencari wanita soleha yang cocok untuk putranya. Begitulah yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu. Dan inilah maksud kita keluarnya Allah Ta'ala, agar kita mengetahui kisah-kisah kehidupan sahabat yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita, dan itulah yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan untuk memahami perkara ini hadirin dan hadirat yang mulia, tidak bisa hanya 3 hari atau hanya 40 hari atau hanya 4 bulan. Kita harus hidupkan amal makomi. Kita hidupkan amal di rumah dan amal di masjid kita. Dan untuk latihan perkara ini silahkan yang sudah pernah 3 hari laki-lakinya ditaskil istrinya untuk keluar jelang 3 hari juga. Yang sudah pernah 3 hari boleh tambah kurban, jadi 10 hari, 15 hari, boleh lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Sekarang ini alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini pun jamaah-jamaah kita dari Indonesia ada sekarang beredar di lebih kurang 20 negara di luar negeri. Saya mendengar berita ada jamaah kita dari Sopeng, dari Sulawesi Selatan sudah sampai di Rusia sekarang ini. Ada jamaah kita sekarang berada di Serbia, ada jemaah kita sekarang berada di Amerika, di Kolombia, di Afrika, di Kenya. Alhamdulillah, jemaah bergerak terus. Karena ini jemaah yang tidak terkesan dengan apa-apa yang menjadi gonjang-ganjing di dunia. Terus bergerak dan bergerak. Inilah bukti iman. Inilah bukti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.